Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawal Hasan rahimahullahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati faya'tadirullahu ta'ala ilaihi kama ya'tadiru rajulu ila rajuli fid dunya fayaqulu jalla sultanuhu wa 'azuma sya'nuhu wa 'izzati wa jalali ma zawaitud dunya anka lihawanika alayya walakin lima a'taita laka minal karamati wal fadilati ukhruj ya 'abdi ila hadis sufufi wanzur man at'amaka fiyya aw kasaka fiyya yuridu bidzalik wajhi fakhudh biyadihi fahuwa laka wan nasu yawma idin qad aljamuhumul araqu fayatakhallalu sufuf wa yanzuru man asfala dzalik bihi fayakhudhu biyadihi fayudkhiluhul jannah. Diriwayatkan Imam Hasan rahimahullahu ta'ala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati, akan didatangkan seorang hamba nanti pada hari kiamat, faya'tadirullahu ta'ala ilaih, lalu Allah ngendika atau menyampaikan sesuatu yang begitu lembut, kama ya'tidur rajul ila rajuli, seperti halnya seorang lelaki meminta maaf kepada yang lainnya fid dunya, saat di dunia. Orang kalau minta maaf itu kan lemah lembut. Enggak ada orang minta maaf tuh, maafin ya, enggak mungkin, maafkan saya ya. Nah, Allah pun akan berkata lembut seperti itu nanti kepada hamba tadi. Fayaqulu, maka apa yang dikatakan Allah itu, fayaqulu jalla sultanuhu, Allah berkata dengan segala keagungannya dan kekuasaannya, wa aduma sya'nuhu, dan keagungan segala sesuatu baginya. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali, demi kebesaran dan keagunganku, ma zawaitud dunya angka lihawanika alayya, tidaklah aku singkirkan kemewahan dunia kepadamu karena kehinaanmu atasku. Walakin, tetapi kata Allah, lima a'dadtu laka minal karamati wal fadilati, sengaja dulu kau aku miskinkan saat di dunia, dulu kau aku jauhkan dari harta yang banyak. A'dadtu laka minal karamati wal fadilati, karena aku sedang menyediakan untukmu kemuliaan dan keutamaan. Ukhruj, keluarlah ya abdi, wahai hambaku, ila hadis sufufi, kepada barisan-barisan ini. Barisan yang dimaksud itu, Pak, barisan saat alam mahsyar, orang dikumpulkan, kemudian mereka penuh dengan kepanasan, keringat bercucuran, bahkan keringatnya sampai hampir menenggelamkan orang-orang. Apa kata Allah? Ukhruj, keluar wahai hambaku, ila hadis sufuf wangdur man at'amaka, lihatlah man at'amaka, dulu siapa orang-orang yang memberi makan kepadamu. At'amaka fiyya au kasaka fiyya, dan orang-orang yang pernah memberi baju atau pakaian kepadamu. Yuridu bidzalika wajhi, yang mereka lakukan hanya mengharapkan ridhoku, kata Allah. Fakhudh biyadihi, dan ambillah dengan tanganmu atau gandenglah dengan tanganmu dia. Lalu wan nasu yauma idzin qad aljamuhumul araqu, saat itu para manusia sedang dalam kondisi yang penuh kebanjiran keringat mereka. Di padang mahsyar itu, Pak, keringat itu sudah kayak kita kena banjir, saking banyaknya orang kepanasan. Ada yang kebanjiran sampai betis, ada yang sampai paha, bahkan sampai dadanya, itu keringat dari mereka. Fayatakhallalu sufufi, lalu hamba tadi
melirik dari barisan-barisan manusia yang ada itu dengan petunjuk Allah. Wa yang duru melihat mereka, man fa'ala dzalik, yang pernah yang ngasih makan kepada dia, yang ngasih pakaian kepada dia. Lalu begitu sudah ditemukan, fayakhudhu biyadihi, digandenglah tangannya, fayudkhiluhul jannah, lalu diajaklah masuk surga. Warwal Hasan rahimahullahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, masih diriwayatkan oleh Imam Hasan, Nabi pernah bersabda, aksiru ma'rifatan, perbanyaklah oleh kalian ma'rifatan, kenalan, lil fuqara'i, kepada orang-orang miskin. Tapi yang dimaksud orang-orang miskin ini orang-orang miskin yang taat ibadah, Pak. Banyaklah kenalan atau banyaklah teman dari orang-orang miskin yang gemar ibadah, yang rajin ibadah, yang taat ibadah. Wattakhadhu indahumul ayadi, dan berbaiklah kepada mereka, berbaik-baiklah kepada mereka. Fa inna lahum dulatan, kata Nabi, maka sungguhnya mereka itu akan memiliki kekuasaan. Qalu, para sahabat bertanya, Pak, ya Rasulullah, wa ma dulatuhum, wahai Rasul, apa yang maksud mereka memiliki kekuasaan? Mereka siapa? Orang-orang miskin tadi. Mereka, kata Nabi, akan memiliki kekuasaan nanti di akhirat. Qala, Nabi bersabda, idza kana yaumul qiyamati, ketika nanti datang hari kiamat, qila lahum, dikatakan kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang miskin tadi. Ungzuru, lihatlah, perhatikanlah, man at'amakum, orang-orang yang dulu ngasih makan kepada kalian, kisrotan, walaupun sesuap roti, wasaqakum syarbatan, yang memberi pakaian walaupun sehelai, yang memberi minum walaupun seteguk air, wa kasakum sauban, yang memberi pakaian walaupun sehelai, fakhudhu biyadihi, maka gandenglah, maka ambillah dengan tanganmu, summamdu bihi ilal jannah, kemudian ajak mereka bersamamu masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini muhasabah kita. Saya khusnudon Bapak Ibu semuanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Walaupun dalam hati merasa masih aja ngaku orang miskin, nggak apa-apa, sebagai bentuk tawadhu kita kepada Allah. Ikutin Nabi aja, walaupun kita merasa uang kita banyak, udah kita tawadhu pada Allah. Kita selalu miskin di hadapan Allah. Jangan merasa miskin di hadapan manusia. Orang miskin itu Bapak Ibu oleh Nabi nanti di akhirat diberikan kekuasaan. Salah satu bentuk kekuasaannya yang sebagaimana diriwayatkan Imam Hasan tadi, nanti pada hari kiamat itu orang miskin diminta untuk melihat-lihat, memperhatikan siapa dulu orang yang pernah ngasih makan kepada dia, yang pernah ngasih baju kepada dia, yang pernah ngasih minum kepada dia. Dan semuanya akan Allah tunjukkan di sana. Setelah orang-orang miskin tadi menemukan mereka, Allah nyuruh fakhudhu biyadihi, gandenglah dengan tanganmu, peganglah dengan tanganmu. Ya bahasa kita gandeng itu. Fakhudh biyadihi. Setelah disuruh digandeng, dicekel kalau bahasa saya, lalu summamdu bihi ilal jannah, ajaklah bersamamu masuk surga. Catatannya Bapak Ibu, orang miskin itu di akhirat mampu memberi syafaat tuh. Tapi catatan lagi, orang miskin yang rajin ibadah. Perbanyaklah oleh kita berteman dengan mereka, berkenalan dengan mereka. Mereka orang-orang miskin yang taat dan rajin ibadah. Kalau selama ini Bapak Ibu sudah, alhamdulillah Ustaz, saya sampai hari ini
sudah banyak kenalan dengan mereka. Mereka orang-orang ahli ibadah walaupun hidupnya susah. Karena ketika orang miskin hidupnya susah, atau kita menemukan orang hidupnya susah tapi dia rajin ibadah, ini golongan yang dalam bahasa Imam Ghazali itu saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tuh. Mereka susah hidup di dunia tapi nanti akan bahagia di akhiratnya. Tapi kalau ada orang maaf udah susah, miskin, ngeblangsak, tapi ibadahnya malas, jauh dari berbuat ketaatan kepada Allah, maka dia akan mengalami namanya saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunianya juga udah susah, nanti di akhirat juga naudzubillah akan susah. Tuh. Maka kalau selama ini Bapak Ibu sudah terbiasa ngasih makan kepada orang-orang miskin, ngasih baju kepada mereka, Bapak Ibu nanti di alam mahsyar saja sudah akan dicari oleh mereka. Mana nih katanya dulu yang ngasih makan itu, Allah tunjukkan tuh orangnya, orang yang kan orang begitu banyak, tapi Allah menunjukkan dengan kekuasaan Allah tuh dia akan menemukan orang-orang yang dulu ngasih makan saat dia susah makan. Dia akan menemukan saat membutuhkan minum orang-orang yang ngasih minum. Dia akan langsung ketemu dengan orang-orang yang dulu ngasih baju kepada mereka. Lalu disuruh digandeng tuh. Gandeng tangannya, kata Allah, bareng ajak sama kamu masuk ke dalam surga. Tuh Pak, orang-orang miskin. Maka Imam Abu Laith As-Samarqandi yang dikenal dengan Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu berwasiat kepada kita, i'lam anna lil faqiri khamsun karamatin. Sungguhnya orang-orang miskin itu memiliki 5 kemuliaan. Orang-orang miskin itu memiliki 5 kemuliaan. Ikhdaha, yang pertama dari 5 tadi, anna thawaba amalihi aksaru min thawabi amalil ghani. Pahala orang-orang atau amal-amal orang miskin itu pasti lebih banyak daripada pahala amal-amalnya orang kaya, Pak. Fis sholati, di dalam solat, was shadaqati, di dalam sedekah, wa ghairi dzalik, dan juga kepada yang lain-lainnya. Catat ini Pak, orang miskin itu pahalanya pasti lebih banyak dari orang kaya, baik dalam sholatnya, sedekahnya, dan amal-amal lainnya. Jadi kalau Bapak, kita misalnya orang kaya nih, dia sedekah 50 juta, tapi duitnya dia tuh miliaran Pak. Dengan orang miskin, dia sedekah cuma 50.000, tapi duit dia cuma 100.000 yang dia miliki. Maka 50.000 dengan 50 juta di hadapan Allah banyakkan yang 50.000 Pak. Tuh, ini contoh perbandingan amal sedekahnya. Karena orang kaya tadi 50 juta, tapi duitnya dia miliaran gitu tuh. Sedangkan orang miskin tadi 50.000, duit dia pas-pasan cuma 100.000. Berarti dia separuh hartanya itu. Ini contoh. Ini kemuliaan orang miskin. 1, pahala amalnya lebih banyak dari pahala amalnya orang kaya. 1. Wasaniyatu, dan yang kedua kemuliaan orang miskin itu, annahu idzastaha syai'an walam yajidhu yuktabu lahul ajru. Ketika dia punya keinginan sesuatu atau cita-cita gitu, walam yajidhu, tapi tidak tercapai cita-citanya Pak, tidak tercapai, maka yang cita-cita atau keinginan tidak tercapai itu, lahu, baginya al ajru, dicatat sebagai pahala di hadapan Allah. Maaf, orang miskin pengen banget haji, pengen banget haji. Tiap bulan Dzulhijjah
Lagi rame-rame orang pergi haji, dia pengen, ya Allah kapan saya pergi haji ya Allah. Keinginan itu dia luar biasa itu. Sampai akhir hayatnya dia tidak bisa berangkat haji. Maka keinginan yang tidak tercapai tadi, cita-cita yang tidak tercapai tadi, itu Allah berikan pahala blek, tidak dikurang-kurangi Pak. Hajinya dapat pahalanya tuh, gitu tuh. Itu orang miskin tuh, keutamaan dan kemuliaannya. Walaupun dia tidak pergi ke Mekah, tidak tawaf, tidak sa'i, tidak wukuf di Arafah, tidak lempar jumroh, pahala semua amal ibadah haji itu dia dapatkan. Itu kemuliaan kedua orang miskin, mendapatkan pahala setiap cita-citanya atau keinginan yang tidak tercapai. Hidup miskin, oh nggak ada yang hidup. Dua. Yang pertama apa tadi Pak? Yang pertama apa? Pahalanya lebih banyak daripada orang kaya. Makanya orang kaya jangan sombong sama orang miskin. Orang kaya harus lebih-lebih memperhatikan. Zakat orang kaya, harta orang kaya itu bakalan kotor semua kalau tanpa orang miskin. Kan zakatnya kepada orang miskin. Tuh. Jadi orang miskin itu dokternya orang kaya Pak. Orang kaya kalau nggak mengeluarkan zakatnya kepada orang miskin, rusak semua, hartanya jadi kotor semuanya. Tua. Yang kedua apa Pak? Ayo biar Bapak ingat ini, biar pulang ngaji tuh ingat. Jadi semangat kita berteman dengan orang miskin nanti, semakin semangat kita nih. Aduh Ustaz, saya semangat tuh, betul saya juga miskin. Ya udah, semakin semangat jadi orang miskinnya gitu. Mana ada Ustaz, orang semua pengen kaya. Iya, nggak apa-apa. Tapi tidak akan mungkin Allah jadikan di muka bumi ini kaya semua, nggak mungkin Pak. Walaupun itu bisa Allah lakukan. Atau sebaliknya di muka bumi Allah jadikan miskin semua, bisa Allah lakukan. Tapi itu tidak akan mungkin. Sudah Allah takdirkan pasang-pasangan. Ada kaya dan ada miskin. Dua, setiap keinginan yang tidak tercapai akan bernilai pahala di sisi Allah. Tiga, wasalisatu, kemuliaan orang miskin itu annahum sabiquna ilal jannah. Yang ketiga, orang miskin itu pasti masuk surganya lebih dulu. Sabiquna, orang-orang yang awal. Bulan lalu sudah saya terangin berapa jaraknya orang miskin sama orang kaya? 500 tahun Pak. Orang miskin dulu masuk, baru orang kaya. Setelah 500 tahun baru orang kaya. Jadi pasti orang miskin yang taat dan rajin ibadah itu dengan rahmat Allah masuk surganya duluan daripada orang kaya. Hidup miskin. Tiga, kemuliaan orang miskin. Maka ketika kita merasa kaya, lalu kita ketemu orang miskin rajin ibadah, ya Allah, dia itu yang model bakalan duluin saya daripada masuk surganya tuh ya, tuh gitu. Hati kita mau kasih begitu, langsung deketin, Pak, baik-baikin nama dia. Udah makan belum Pak? Belum. Ayo makan sama saya Pak, saya traktir. Disenengin tuh dia, seneng banget dia. Ini orang kaya baik banget ya sama saya. Traktir makan, habis itu Bapak ngomong-ngomong di rumah masih punya beras nggak? Ada buat besok Mas, cuman belum lauk belum ada. Nih buat beli lauknya. Ini nanti orang kaya ini bakalan dicari di akhirat. Mana dulu Bapak antu yang dulu ngasih makan saya? Dicari nanti di akhirat Pak. Tuh. Yang ketiga, mereka masuk surga lebih dulu atau golongan pertama. Warabi'atu, yang keempat, kemuliaan orang miskin itu anna hisabahum fil akhirati aqallu,
sungguhnya hisab mereka di akhirat nanti itu lebih ringan. Sudah pasti apa yang dihitung-hitung, orang miskin beda sama orang kaya. Wah, hisabnya lama, ngitungnya lama. Semua yang dimiliki hartanya orang kaya akan dihitung semua tanpa tersisa, tanpa terlewatkan sedikit pun. Tapi karena orang miskin memang tidak banyak harta atau bahkan tidak punya harta, maka hisabuhum, hisab mereka aqallu, begitu sedikit alias diringankan oleh Allah, ringan. Tuh yang keempat. Yang terakhir wal khamisatu, kemuliaan yang kelima orang-orang miskin itu anna nadamatahum aqallu li'annal aghniya'a yatamannawna fil akhirati allau kanu fuqara. Ya, bel berbunyi, waktunya istirahat. Dikit lagi nih nanggung. Yang kelima, anna nadamatahum aqallu, sesungguhnya penyesalan mereka juga sedikit. Ini orang miskin itu sedikit sekali nyesel. Di akhirat itu sedikit sekali nyesel. Tapi li'annal aghniya yatamannawna fil akhirati allau kanu fuqara. Tapi orang-orang kaya banyak nyesel, pengen banget seperti orang miskin. Loh, jadi dibalik, Pak. Di akhirat itu dibalik. Sekarang nih kita yang merasa miskin pengen seperti orang kaya. Nah, nanti di akhirat dibalik, orang kaya pengen seperti miskin. Karena di akhirat dibalik, Pak. Orang miskin yang punya kekuasaan, orang kaya yang dipilih oleh orang miskin. Kalau sekarang kita yang kaya, yang merasa kaya, yang punya kekayaan, gampang ngatur-ngatur orang miskin. Tapi di akhirat nanti dibalik di sana, Pak. Kita pengen hajatan, cari yang bantuin masak, cari orang miskin. Ya, yang bantuin masak-masak itu kalau di kampung-kampung yang nggak ada lagi, mereka yang mau diatur-atur mereka. Penyesalannya sedikit, sementara orang-orang kaya begitu besar pengen seperti orang miskin. Kenapa? Ya, masuk surganya duluan, semua pahalanya lebih banyak. Wala yatamannal faqiru allau kana ghaniyan wa bi kulli hada qad ja'atil asar. Yang demikian itu diterangkan dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah muhasabah kita menyongsong tahun baru 1447 Hijriah. Mari kita perbanyak dekat dengan orang miskin agar mereka selalu mengingat kita nanti di akhirat. Masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih susah daripada kita. Terakhir, jangan pernah merasa sudah soleh, karena orang yang merasa soleh itu salah, Pak. Tapi sering-seringlah merasa salah. Orang yang merasa salah itu soleh. Saya ulang, jangan sering-sering merasa sudah soleh, karena merasa soleh itu salah. Tapi sering-seringlah kita merasa salah, karena merasa salah itu adalah soleh. Ini bentuk tawadhu kita, bentuk apa? Kita memohon segala ampunan dari Allah, bahwa kita tetap masih banyak yang salah di hadapan Allah, bahkan mungkin di hadapan manusia. Inilah kajian subuh kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu selalu sehat, sekeluarga sakinah, tambah sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah.